remember her once. You're violent! Ellen! You accursed mistress of hell! Redemption! Thy contract! Halo abang, AA, teteh, mbak, akang, dan semuanya. Bertemu lagi bersama Mamang Dijip di channel Dijip Film. Kali ini Mamang akan menceritakan sebuah film yang berjudul Nosferatu. Terinspirasi dari novel legendaris Dracula karya Bram Stoker pada 1997, yang juga menjadi dasar banyak film dan kisah tentang makhluk penghisap darah tersebut. Nosferatu menceritakan kisah tentang obsesi antara wanita muda berhantu dan vampir menakutkan yang tergila-gila yang menyebabkan kengerian yang luar biasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai filmnya. Selamat menonton. Di awal kisah, kita akan dipertemukan dengan seorang wanita cantik yang sedang memohon sambil menangis tersendu-sendu. Wanita ini bernama Teteh Ellen. Dari balkon jendelanya terdapat sesosok bayangan hitam besar dan tinggi sedang berbicara padanya. Ia pun menghampirinya. Teteh Ellen ini bersumpah kepada bayangan itu untuk menyatu dengannya sampai ketika kita pergi ke beberapa tahun setelah peristiwa itu. Teteh Ellen terbangun dari tidurnya. Ia langsung memeluk Thomas yang merupakan suaminya. Thomas pun pergi keluar rumah untuk berangkat kerja. Thomas bekerja sebagai agen properti Dare. Kept him a quarter hour. Pray pardon me, Herr Knock. Herr Knock, bosnya ini menugaskan Thomas untuk melayani kliennya yang akan membeli rumah tua dengan harga yang tinggi di wilayah Wisburg Dare. Here in our Visburg, an old home, and Karena kliennya ini bangsawan tua yang tinggal di dekat pegunungan Alpen, Herr Knock meminta agar Thomas menjemputnya, guys. Thomas yang baru menikahi Ellen ini menyanggupi tugas yang diberikan oleh bosnya. Sesampainya di rumah, Thomas menceritakan tugasnya kepada Teteh Ellen. Perjalanan ini akan memakan waktu 6 minggu. Mendengar Thomas akan pergi, Teteh Ellen gak setuju, Bray. Teteh Ellen memiliki firasat buruk atas mimpinya kemarin. But I was so happy. The stench of their bodies was... Di malam hari mereka berdua pergi ke kediaman Frederick. Frederick ini merupakan kerabat Thomas. Thomas hendak menitipkan Ellen, istri tercintanya, kepadanya selama perjalanannya. Macam barang ditip-titip. Thomas dan Ellen bermalam di rumah Frederick. Keesokan harinya Ellen pun melepas kepergian Thomas. Thomas berangkat dengan menaiki kudanya. Di perjalanan ia memasuki sebuah desa yang menyambutnya dengan meriah, guys. Ia hendak menyewa penginapan di desa itu. Para penduduk di desa itu terkesan sangat menyeramkan, guys. Pokoknya beda dah auranya. Di malam hari saat Thomas diantarkan ke kamarnya oleh ibu-ibu penjaga kamar, si ibu ini memperingatkan abang Thomas agar dirinya tidak pergi ke rumah Orlok itu. Thomas dibuat bingung kenapa ibu ini melarang dirinya. Di malam hari Thomas melihat peristiwa aneh di luar penginapan itu. Para penduduk desa beramai-ramai mengarak gadis muda yang menaiki kudanya tanpa busana sama sekali, alias telanjing bulit, seolah-olah mereka sedang melakukan ritual. Dan ternyata ini hanyalah mimpi. Tapi yang anehnya saat Thomas terbangun, sepatu di kakinya penuh dengan lumpur. Dan saat dia keluar, semua penduduk desa itu menghilang termasuk kuda miliknya. Ia pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ia memasuki hutan yang gelap
Dan tak lama ia didatangi kereta kuda tanpa bapak kusir. Dirinya seperti dijemput oleh kuda-kuda itu. Ia pun menaiki kereta kuda tersebut. Kereta itu mengarah ke kastil yang menjadi kediaman bangsawan tua itu. Sesampainya di kastil tua itu, ia membuka pintu kastil dan bertemu dengan seseorang di kejauhan. Ia pun mengikuti orang ini. Orang ini merupakan si bangsawan tua itu, guys. Kastil ini memiliki lahan yang sangat besar, dan Thomas diajak memasuki salah satu ruangannya. Bangsawan ini meminta Thomas untuk mengeluarkan akta perjanjiannya, dan dirinya meminta agar Thomas memanggilnya dengan sebutan Lord. Thomas pun menurutinya. Many super. These gypsies, they... Speak not of it again! Thomas bertanya kepada Lord ini tentang apa yang dilihatnya semalam. Namun pertanyaan ini membuat Lord itu marah. Thomas menyadari bahwa ada yang janggal dengan kastil dan bangsawan tua ini. Thomas merasa ketakutan, Di pagi hari Thomas terbangun di kastil itu. Kastil itu terlihat usang dan tidak terurus. Ia mencari keberadaan bangsawan tua itu. Thomas diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian yang ditulis dengan bahasa kuno, dan si Lord ini ingin melihat Leontine Elena. As soon as you are for Thomas pun menandatangani kontrak perjanjian tersebut dengan tangan yang gemetar. Dirinya tidak mengerti isi dari kontrak tersebut. Karena waktu sudah malam, Lord ini melarang Thomas untuk meninggalkan kastil tersebut. Tiba-tiba Thomas terbangun di pagi hari dengan bekas gigitan di dadanya. Ia pun langsung bergegas pergi keluar dari kastil yang menyeramkan itu. Namun pintu masuknya terkunci dan dia malah masuk ke sebuah ruangan bawah tanah yang terdapat makam yang memiliki simbol mirip perjanjian kontraknya semalam. Sampai ketika Thomas membuka peti mayat itu, dirinya terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata di dalam peti tersebut terdapat mayat Lord tua itu. Mayat Lord itu tiba-tiba bangun. Thomas pun berlari, namun dirinya tertangkap oleh Lord itu. Dan Lord tua itu pun menggigit dadanya. Dan seperti melakukan adegan enak-enak, guys. Film apaan sih ini? Aneh banget. Di pagi harinya Thomas langsung keluar jendela dan nyebur ke sungai. Elena yang merasa cemas karena Thomas tidak kunjung kembali meminta Frederick pun untuk mencarinya. Just a moment longer. Hernok, bosnya Thomas. Saat ini dia dikurung di sel rumah sakit, guys. Karena dia menggila, dirinya telah membunuh 3 ekor domba dan memakannya mentah-mentah. Ternyata dirinya ini mengabdi kepada Lord tua itu. Dia sekarang menggila, guys. Lu lihat aja dah. I that was chosen to serve Cassie's confusion. You violence! Seorang biarawati muda yang sedang mencari kayu bakar menemukan tubuh Thomas di pinggir sungai. Dirinya pun langsung membawa Thomas ke gereja. Thomas dibacain doa-doa oleh para biarawati di gereja ini. Thomas tersadar dengan meneriakkan nama Orlok. Kepala biarawati berkata, "Kau telah ditutupi oleh bayangan kau, harus berdiam di sini." Wherein he was buried. No, he seeks! Frederick dan dokternya mendatangi kediaman Profesor Pons Franz. Profesor ini dianggap mengerti hal-hal mistik karena dirinya mempelajari alkemis, filsafat mistik, guys. Dokter ini ternyata pernah menjadi murid si prof ini. Ternyata sang profesor sudah mengetahui maksud kedatangan mereka.
Keesokan harinya Prof mendatangi kediaman Frederick dan langsung memeriksa teteh Elena. Elena pun menceritakan penyakitnya pada Profesor. Elena berkata dari kecil hingga sekarang dia seringkali mengalami mimpi buruk dan gangguan lainnya. I was so very alone, you see, and Pray, continue. he would have sent me to that place. And night wanderings have returned to you. Malam pun tiba, Elena kembali kambuh dan sang profesor mencoba untuk mengobatinya. Has begun. A second sight. She is no. Train your protestation. During night. To me, in the name of Elohim. Setelah peristiwa itu, profesor berkata, Elena telah dikutuk dan kerasukan arwah. No, this evil. Frau Harding, Keesokan malam diguyur hujan deras. Thomas datang mendatangi rumah Frederick. Firasat Elena membuat dirinya keluar. Dan benar saja itu adalah Thomas. Atasan dari Thomas yang semakin gila ini merasakan kehadiran Lord Tua di kotanya. Ia pun mendatanginya. Save of me nothing. My Lord shall taste. Esok pagi, Thomas masih saja tak sadarkan diri. Ini membuat Elena khawatir. Sementara itu, profesor ini mencari Hernok, gila yang sudah kabur semalam. What rat has jaws of such size? this man must be found. Profesor mengambil kesimpulan bahwa ini bukanlah sekedar wabah. Kita kedatangan vampir Nosferatu. Frederick masih tidak percayaan. Pada akhirnya Lord Tua ini mendatangi Elena. Lord ini berkata bahwa Elena bukanlah manusia. Lord ini ingin sekali meniduri Elena. Namun Ellen menolaknya. Lord ini mengancam dalam waktu 3 malam. Jika kau tak menyerahkan dirimu, Thomas akan kubunuh. You're fated. You are a deceiver. You, your passion is bound. Remember how once you are force. You suffer me to vanish. No! Di pagi hari rumah sakit menggila para penduduk yang terkena wabah meringis kesakitan. Frederick akhirnya mengusir Thomas dan Elena dari rumahnya. Mereka pun terpaksa harus pulang ke rumahnya. Listen to me, we're all in the most grave. You speak to me in that marked manner. I have done everything in my power How to be. can you be so stupid? You are going to die! Profesor dan dokter ini memeriksa rumah Hernick dan menemukan Solomonry dan juga kodeksnya. Pull up the rug. Secrets. Sesampainya di rumah, terjadi keributan antara mereka berdua. Elena pun memberitahukan rahasia masa kecilnya kepada Thomas, bahwa dialah yang dulu memanggil Lord Nosferatu ini untuk menemaninya. Dan akhirnya Lord Tua ini menganggap Elena sebagai kekasihnya. Ini benar-benar film rusak der. No, Our love was supposed to be sacred! Plague that infects his wife! left for us. I promise. I promise. Yes! I love you. I love you. He will murder you if I do not go to him. Di kediaman Frederick, Lord Tua ini menghisap darah anak keduanya Der. Frederick dibikin kagak bangun sama Lord Tua ini. Di pagi hari, mereka memakamkan kedua anaknya. Sang profesor mengusulkan untuk menghancurkan mayat Lord Tua ini yang ada disembunyikan oleh Hernok. Perburuan pun dilancarkan, mereka mendatangi peti mati Lord Tua cabul ini. Saat peti mati terbuka, Thomas langsung menancapkan pasak dingin ini ke jantungnya. Namun ternyata ini bukanlah tubuh Lord Tua itu, melainkan Hernok lah yang ada di dalamnya. You accursed mistress of hell! You knew it this afternoon. Your wife wins with the beast. Shall redeem us all. Thomas yang geram akhirnya kembali ke rumah untuk menyelamatkan Elena dari Lord Tua itu. Elena yang sudah pasrah akhirnya disetubuhi oleh Lord Tua ini, dan inilah yang terjadi.
Nosferatu. Film selesai, ending yang kurang asem guys. Terima kasih telah menyaksikan konten alur cerita film dari Mamang di Jeep. Buat yang suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini agar Mamang terus bersemangat ya guys ya. Wassalam.